Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah anugerahkan kenikmatan yang besar kepada kita, yaitu nikmat sehat wal afiyah. Bapak Ibu sehat semuanya? Ada yang sakit? Kalau saya yakin banget lihat dari sini kayaknya semuanya sehat, betul? Karena nggak ada satupun yang pakai infus. Ada yang pakai infus? Yang pakai salon pas ada? Berarti semuanya sehat, alhamdulillah. Namun bukan cuman Allah anugerahkan kepada kita sehat, Allah pun sempurnakan diri kita dengan yang disebut afiyah. Apa itu afiyah? Banyak orang sehat namun tidak afiyah. Afiyah adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, satu kesehatan, satu kekuatan, satu pertolongan dari Allah yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kesehatan dan kekuatan itu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk berbuat taat, untuk ibadah kepada Allah. Itu disebut afiyah. Apa Bu? Afiyah. Karena banyak orang sehat namun tidak afiat. Ibu-ibu kalau sakit kira-kira ngapain Bu? Kerokan, terus minum obat, minum jamu, pakai jaket, selimutan di dalam kamar, betul? Ini kalau kita sedang sakit, kita nggak berdaya berada di dalam kamar, kadang jangankan keluar jalan-jalan, ngobrol aja kita males, betul? Nah, kira-kira yang suka ngerumpi itu berarti yang sakit apa yang sehat? Yang suka ngegosipin tetangga itu berarti yang sakit apa yang sehat? Kebanyakan orang berbuat maksiat itu yang sakit apa yang sehat? Badannya sehat namun tidak afiyah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kita sehat dan Allah sempurnakan kita dengan yang disebut afiyah, sehingga Allah giring diri kita malam hari ini kumpul di tempat ini saling bersilaturahim, kemudian kita pun bareng-bareng bersolawat, kemudian kita bersama-sama nuntut ilmu. Semoga ilmu yang akan kita peroleh akan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, kekasih kita, manusia suci, manusia agung, kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang menjadi pilihan Allah, manusia yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, manusia yang begitu cinta kepada kita, manusia yang tidak pernah rela, tidak pernah ridho melihat orang lain sengsara di dunia, apalagi di akhiratnya. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang begitu agung dari Nabi Muhammad kepada kita. Pertanyaannya, kalau saya cerita tentang cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sering kita dengar dan sudah terbukti agungnya cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Pertanyaannya, saya lanjutkan. Pertanyaannya, kita cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Yang jawab cuma 3 nih. Cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Kalau cinta bukan sembarang cinta, cinta harus ada buktinya, betul? Contohnya tadi A.A. Faris menunjukkan rasa cintanya kepada Neng Tiara, akhirnya dipinang sampai akhirnya terjadilah proses akad nikah. Alhamdulillah, itu bukti cinta. Tapi kalau ngomong cinta doang nggak ada buktinya, itu disebut cinta gombal. Ibu-ibu kalau digombalin mau nggak Bu? Kira-kira seneng nggak kalau dirayu tapi cuman rayuan gombal? Kita kalau cinta harus ada buktinya. Bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apa yang membuat Nabi Muhammad bahagia? Itulah yang kita lakukan.
Caranya bagaimana? Pertama, kita ikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka lisan kita, mulut kita sering menyebut namanya. Betul? Ini bapak, ibu, adik-adik pada senang solawatan enggak? Pada senang solawatan, betul? Hafal solawatan? Benar? Tadi solawatan pada ngikutin apa cuma tim hadroh doang yang solawatan? Tim hadroh doang. Ibu-ibu hafal solawat ente bu? Senang solawat ya? Ayo sekarang saya mau tes satu persatu. Saya sering ngetes beginian nih, buat ngecek asli pada senang solawatan apa enggak. Sekarang saya pingin solawatan, tapi yang pertama khusus buat ibu-ibu dulu. Jadi yang merasa laki-laki tolong diem dulu. Kalau nanti ada laki-laki yang nyaut, berarti besok pakai daster duduknya pindah. Karena ini khusus buat ibu, siap ya? Yang merasa dirinya perempuan solawatan bareng sama saya mulai, nanti dilanjutkan. Siap? Saya mulai, dilanjutkan. Hama qalbi, lanjutkan. Halo, apal nggak bu? Enggak. Ganti. Tahu Nisa Sabian, kenal nggak Nisa Sabian? Apal ya lagunya Nisa Sabian, apal ya? Ayo, khusus buat ibu-ibu kita tampilkan Nisa Sabian. Halo, kenapa bu? Bu, nih bu, bentar nih. Tadi ibu nggak apal nih. Nih yang cowok merasa cowok pada ketawa. Nih sekarang saya mau ngetes yang laki-laki, kalau nggak apal sorakin yang kenceng ibu ya. Siap nggak bu kira-kira? Khusus buat laki-laki. Siap bareng-bareng? Salatullah. Apal. Terus. Rasulillah. Tepuk tangan buat laki-laki. Kenapa bu? Oh, ulang lagi. Ya, khusus buat ibu-ibu. Tolong yang laki-laki diam. Khusus buat ibu-ibu. Qad kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Ganti lagi. Khusus buat ibu-ibu. Hanya dia. Ya, berarti ketahuan senangnya lagu dangdut. Nih coba yang laki-laki kita tes sekali lagi. Ya Nabi, hafal. Ya Rasul salam. Ya Habib salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita tiap hari kalau bisa baca solawat. Kapan baca solawatnya? Kapanpun. Kalau misal ibu-ibu lagi masak sambil baca solawat, boleh nggak? Boleh. Ambil ngulek sambal baca solawat, boleh nggak? Boleh.
Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Boleh. Sambil belanja ke pasar, mulutnya komat kamit solawatan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Dimanapun kita berada baca solawat. Insya Allah dengan kita rajin baca solawat, kita memperoleh cinta dari Nabi kita Muhammad. Dan kalau kita dicintai Nabi Muhammad, hidup kita insya Allah memperoleh cinta dari Allah dan memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini kira-kira mau solawatan lagi nggak? Mau? Kita solawatan, tapi mohon maaf sebelumnya karena kebetulan saya habis dari Jawa, dari kemarin acara terus, suara lagi agak habis. Kita tetap solawatan walaupun suara serak, yang penting kita wujudkan cinta kepada Nabi Muhammad. Setuju? Ini biar lebih seru. Pada bawa handphone nggak? Ada punya handphone? Yang punya handphone coba nyalain flashnya, coba nyalain lampunya. Ada? Kalau tidak punya handphone, beli. Amin. Tapi dipakai buat yang baik, buat yang manfaat. Jangan tiktokan terus ya. Buat dengerin sholawat, buat dengerin nasihat. Semoga kita punya handphone barokah manfaat. Amin ya Rabbal. Ayo kita angkat tangannya bareng-bareng. Semuanya angkat tangannya. Yang tidak megang handphone angkat tangannya. Panggil namanya Rasulullah bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Syafi' Allah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana. Ya Rasulullah. Bareng-bareng semuanya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya aunal gharibi, ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salam. Salam alaika ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Sadayana Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi lebih kompak. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim semuanya. Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai wa afiyah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidana Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Allah Allah Allah, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani Habibin Nabi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibi. Semua berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah. Muhammadun Muhammadun nabiyuna, Muhammadun Muhammadun Muhammadun
Muhammadun Muhammadun nabiyuna Muhammadun Muhammadun syafi'una. Para pemuda, para pemudi, semua cinta sholawat. Para pemuda, para pemudi, semua cinta Nabi Muhammad. Muhammadun nabiyuna Muhammadun syafi'una. Sallu ala Nabi Muhammad. Senang tidak? Bahagia? Semoga yang malam hari ini senang, yang malam hari ini bahagia. Allah bahagiakan kelak di akhiratnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita menghadiri acara resepsi pernikahan dan tasyakuran pernikahan Neng siapa? Pada hafal semua ya. Neng Tiara bersama dengan AA Faris. Apa sih sebenarnya pernikahan? Pernikahan itu dengan kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha sampai akhir, itu gara-gara kalimat itu dan dengan mas kawin ada saksinya, ada walinya, ikuti prosesi akad nikah itu bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal itu hukumnya haram. Tapi dengan prosesi akad nikah maka Allah izinkan sesuatu yang haram menjadi halal. Padahal coba ini Mas Faris ada di mana nih? Ada di mana? Oh, di situ. Tadi gemeter nggak pas tadi prosesi akad nikah? Lumayan. Ini yang bujang masih banyak ya di sini? Yang jomblo masih banyak? Banyak. Berapa persen yang masih jomblo di sini? 105. 110. Banyak amat yang jomblo. Oh gitu. Lah ini gesper gimana gesper? Jomblo juga. Ya Allah, minta sama Allah supaya secepatnya datang jodoh. Jodoh seorang, kalau laki-laki minta sama Allah agar dapat wanita yang solihah, yang cantik, yang kaya, anaknya orang yang hebat, ya, yang solihah, yang nurut kepada suami, betul. Tapi habis itu pulang ngaca dulu cocok nggak permintaannya banyak, tapi kita tidak koreksi diri, betul. Kita menghadiri pernikahan, sesuatu yang tadinya diharamkan oleh Allah menjadi halal. Kenapa? Kalau ucapannya gampang, hanya sekedar qabiltu nikahaha wa tazwijaha, atau saya terima nikah dan kawinnya sampai selesai, halal. Kok gampang banget? Karena di balik itu laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Bukan cuma ngomongnya saja saya terima, tapi di balik ucapan akad nikah itu ada beban yang besar terhadap suami. Yang pertama, suami wajib bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, yaitu dengan nafkah yang halal. Nafkah zahir maupun nafkah batin itu harus diberikan kepada istri dengan sesuatu yang halal. Kemudian seorang laki-laki akan menjadi imam.
pemimpin untuk istri dan anak-anaknya, bagaimana memimpin istrinya, bagaimana mendidik anak-anaknya sehingga keluarganya menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada seorang istri belum bisa cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, maka suami wajib ngajarin. Kalau suami tidak bisa ngajarin, maka persilahkan istri kita untuk datang kepada ustadz, kiai, ajengan untuk belajar tata cara sholat yang baik dan benar. Betul? Sholat mungkin kita tahu, sholat dari kecil kita biasa sholat. Wudhu dari dulu kita sering wudhu. Tapi apakah wudhu kita sudah sesuai dengan syarat rukunnya wudhu? Sholat kita apakah sudah sesuai dengan syarat rukunnya sholat? Ada nih emak-emak di sono nih kalau wudhu nih, kadang kalau pakai bedak nih jam 11:30 siang, pakai bedak tebel banget, pakai lipstik. Kadang ibu-ibu nih kalau udah dandan ya bu ya, ini ibu yang di sono tapi bukan yang di sini ya. Ini kalau udah pakai bedak tebel, kemudian ngaca, dilihat lagi, ngambil tisu, dielap lagi. Katanya masih kurang cantik. Habis itu bedakin lagi, udah tebel lagi. Ngaca lagi, oh kurang tebel, tambahin tebel lagi. Waduh ternyata kok terlalu tebel, dihapus lagi. Ada yang begitu ada? Ada yang biasa begitu ada? Di sono ada jam 11:30 siang, itu pakai bedak tebel, katanya mau berangkat kondangan. Kemudian nggak lama kemudian masjid bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini masuk kamar mandi, nyalain keran, ambil air wudhu atau berangkat kondangan? Kondangan ya bu ya? Benar begitu ya? Penting kondangan apa penting sholat? Sayang bedaknya hilang sih bu ya. Nih kalau yang di sono nih tetap enggak, sholat lebih utama. Dia nyalain keran, ambil air wudhu. Ketika lagi ambil air wudhu, ingat bahwa ini lipstik hadiah dari papa, mahal. Akhirnya ketika ambil air wudhu, bibirnya dimasukin ke dalam. Gara-gara bibirnya dimasukin ke dalam, akhirnya ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air. Akhirnya tidak sah wudhunya, maka tidak sah sholatnya. Ini kenapa? Karena tidak tahu syarat rukunnya wudhu. Maka tugas suami adalah mengajarkan kepada istri supaya istri tahu tentang hukum-hukum agama. Makanya bukan cuman sekedar ngucapin akad nikah, tapi kita pun punya tanggung jawab besar, yaitu mendidik anak dan istri supaya bisa beribadah dengan baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu tenang, malam hari ini pokoknya untuk ibu-ibu saya belain ya bu ya. Ini saya nggak mau belain laki-laki malam hari ini. Kemudian apalagi tugasnya seorang istri? Istri itu nggak ada tugas macam-macam. Ini kadang banyak terjadi. Nyuci, yang biasa suka nyuci baju siapa bu? Siapa? Istri. Mesin. Mesin. Yang suka masak siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak. Yang suka ngepel, nyapu, itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak. Nih ibunya pada ngapain sih sebenarnya sih? Bu, nih bu, saya kasih tahu bu ya. Nyuci baju bukan tugasnya ibu-ibu. Oke, setuju? Setuju nggak bu? Masak bukan tugasnya ibu-ibu. Tugasnya suami. Setuju bu? Oke.